Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan MDS Solder dulurku. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai fan ataupun bisa kita sebut kipas untuk power. Jadi kadang ada yang bingung saat merakit sebuah power amplifier. Jadi menentukan kipas pakai yang DC atau pakai yang AC. Di sini sudah saya siapkan dua macam kipas fan yang sini DC dan yang sini AC. Oke, kita balik. Jadi untuk perbedaannya sangat gampang untuk membedakan mana kipas yang AC dan mana kipas yang DC. Dari segi fisik saja sudah terlihat ya. Untuk yang DC bodi tengahnya atau bodi lilitannya ini lebih kecil ya untuk kumparannya. Sedangkan kipas yang AC untuk kumparannya jauh lebih besar dibandingkan dengan kipas yang DC ya dulur. Nah, di sini untuk yang DC ini seperti ini bentuknya. Dan di sini untuk yang AC bentuknya seperti ini. Jadi dari segi bodi ada perbedaan ya dulur. Untuk kipas yang DC, untuk ini baling-balingnya ini lebih besar ya. Nah, ini kebetulan yang kecil seperti ini, jadi ada yang lebih besar lagi. Nah, jadi ini ada yang lebih besar. Ini walaupun bodinya besar, tapi ini adalah kipas DC ya. Jadi fan DC 12 volt. Nah, ini untuk baling-balingnya besar. Untuk yang DC ya dulu. Baling-balingnya ini panjang ya. Dan untuk lilitan kumparan di tengah ini kecil. Sedangkan pada kipas AC ini untuk baling-balingnya ini lebih kecil, tapi untuk kumparannya ini lebih besar dikarenakan di sini kapasitasnya AC. Yang dimaksud AC ini seperti apa? Jadi di kipas ini ada beberapa tipe. Jadi yang dimaksud dengan kipas AC 220 ini sumber tegangan dari PLN 220 langsung bisa disambungkan ke kipas AC ini. Jadi tanpa adanya trafo ya sudah bisa berputar. Jadi dari PLN langsung masuk ke sini langsung bisa berputar. Ada juga jenis kipasnya, tapi ini saya tidak punya ya dulur. Kipas AC tapi di tulisannya itu AC 12 volt atau 18 volt juga ada. Jadi perlu ditambahkan trafo untuk menghidupkan si kipas tersebut. Oke, sebelum lanjut ke topik pembahasannya lebih mendalam, jangan lupa klik tombol subscribe di bawah, nyalakan loncengnya supaya tidak ketinggalan video terbaru dari MDS Solder dulurku. Matur nur. Ayo diramaikan channelnya. Oke, jadi pilih mana untuk power amplifier, pakai kipas DC atau kipas AC. Jadi enaknya kita pakai kipas AC ini, jadi AC 220 ini kita tidak perlu lagi menambahkan trafo. Jadi selain trafo utama, kita tidak usah atau tidak perlu menambah trafo lagi untuk mensuplai si kipas ini. Jadi kipas ini langsung kita ikutkan ke kabel powernya ya. Jadi kabel tegangan 220 langsung bisa bunyi. Dan yang paling utama untuk penggunaan kipas AC ini rendah noise. Jadi tidak ada dengung ya dulur. Kadang kan kita saat merakit power menggunakan kipas DC dan untuk sumber tegangannya kita sambungkan di trafo utama. Jadi kita ambil ekstranya di trafo utama. Itu biasanya ada yang dengung dan ada juga yang suara kipasnya ini. Jadi putaran kipas ini terasa masuk ke sumber audionya ya dulur. Jadi ada sedikit noise. Dan jika kita menggunakan kipas DC ini, kendalanya atau kekurangannya, kita harus menambahkan lagi rangkaian. Jadi rangkaian itu rangkaian power supply ya dulur. Jadi yang ada elko nya dan ada diodanya supaya menjadikan tegangan AC menjadi DC untuk mensuplai kipas DC ini. Dan jika diperlukan lagi juga menambahkan trafo ya. Jadi untuk kipas DC, penggunaan kipas DC, saran saya gunakan trafo sendiri, jangan digabung dengan trafo utama di power tersebut supaya lebih
enak dan menghilangkan noise ya, mengantisipasi noise ke sumber audionya. Nah, dari segi awetnya, awet yang mana antara kipas AC atau kipas DC? Jadi untuk awetnya, kalau ini saya sudah bertahun-tahun ya menggunakan kipas AC, dan saya juga pernah menggunakan kipas DC sebelum menggunakan kipas AC. Jadi kipas AC ini keawetannya kalah ya dengan kipas yang DC. Karena apa? Karena tegangan AC itu biasanya kalau kita gunakan untuk acara lapangan yang penggunaan listriknya menggunakan generator ataupun genset, itu pasti untuk tegangannya kan naik turun, tidak bisa stabil ya. Jadi mungkin itu bisa mengurangi usia dari kipas AC ini. Tapi jika tegangannya stabil ya pasti awet ya untuk kipas ini. Dan untuk kipas DC ini sudah teruji keawetannya, tapi untuk pemasangannya agak sedikit menambah beberapa komponen dan juga menambah tempat ya dulur di powernya. Jadi memakan tempat untuk meletakkan power supply ataupun trafo tambahan untuk kipas ini. Dan untuk segi kekencangan, lebih kencang yang mana antara kipas AC ataupun kipas DC? Jadi untuk kekencangannya, tingkat kekencangannya itu kalau menurut saya pribadi ini dulur, itu kipas DC ya, untuk hembusan anginnya itu lebih banyak, dikarenakan untuk sirip-sirip di kipas DC ini lebih panjang dan lebih besar ya. Nah seperti ini. Nah ini pasti jika berputar akan menghasilkan angin yang kencang ya dulur. Beda lagi jika kita menggunakan kipas yang ini, kipas AC. Ini untuk sirip-siripnya ini kan hanya ada sedikit ya, lebih sedikit dibandingkan dengan kipas yang DC ini. Jadi untuk hembusan anginnya tidak sekencang kipas yang DC ini ya dulur. Karena baling-balingnya ini jumlahnya sedikit dan juga pendek untuk ukurannya. Jadi untuk dulur-dulurku ya bisa dipertimbangkan mau pilih kipas yang DC ataupun kipas yang AC. Itu bisa ditentukan sendiri. Kita ngopi dulu. Nah oke. Jadi itu ya dulur. Untuk segi keawetannya, kalau menurut pengalaman saya pribadi, awetan kipas DC ini dulur dibandingkan kipas AC. Dan untuk tingkat kekencangan atau tingkat kekencangan hembusan anginnya, itu menurut saya pribadi lebih kencang untuk kipas yang DC karena siripnya besar dan juga banyak ya dulur. Dan dari segi pemasangan yang paling simpel ya kipas AC ini, tapi ya ada beberapa kendala ya, itu bisa dipertimbangkan dulur-dulur mau pakai kipas yang AC ataupun kipas yang DC, terserah dulur-dulur. Oke, mungkin itu ya dulur untuk pengetahuan kali ini yang bisa saya bagikan ke dulur-dulurku semua. Semoga bermanfaat. Jangan lupa klik tombol subscribe di bawah dan nyalakan loncengnya supaya tidak ketinggalan video terbaru dari MDS Solder dulurku. Ditunggu video saya selanjutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo dilanjut dulurku.